Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala syukur atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya, sehingga saya bisa mempresentasikan materi saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Buku Ilmu Kalam. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Bapak Arfan Nusi selaku dosen mata kuliah Ilmu Kalam. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil menjabarkan materi presentasi ini. Baiklah, kita mulai. Pertama itu membahas tentang apa sih itu ilmu kalam. Ilmu kalam merupakan ilmu yang berisi pembahasan tentang keyakinan. Ilmu kalam muncul karena akibat dari permasalahan politik yang bersangkutan dengan terbunuhnya Utsman bin Affan yang berakibat dengan penolakan Muawiyah pada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ilmu kalam membahas ajaran-ajaran dasar di dalam agama Islam. Ajaran-ajaran dasar itu menyangkut wujud Allah, kerasulan Muhammad, dan Al-Quran, serta orang yang percaya dengan tiga hal itu, yakni orang muslim dan mukmin, serta orang yang tidak percaya, yakni kafir dan musyrik, soal surga dan neraka. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu aliran Khawarij. Khawarij itu adalah aliran dalam teologi Islam yang pertama kali muncul. Menurut Ibnu Abi Bakar Ahmad Al-Sarastani, Khawarij adalah setiap orang yang keluar dari imam yang hak dan telah disepakati para jamaah, baik ia keluar pada masa sahabat, khulafaur rasyidin maupun pada masa tabi'in secara baik-baik. Khawarij sebagai sebuah aliran teologi adalah kaum yang terdiri dari pengikut Ali ibnu Abi Thalib yang meninggalkan barisan karena tidak setuju terhadap sikap Ali ibnu Abi Thalib yang menerima kesepakatan damai sebagai jalan untuk menyelesaikan persengketaan khalifah dengan Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Mereka pada umumnya terdiri dari orang-orang Arab Badawi. Kehidupannya di padang pasir yang serba tandus menyebabkan mereka bersifat sederhana, baik dalam cara hidup maupun cara berpikir. Selanjutnya, aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah itu muncul sebagai reaksi atas sikapnya yang tidak mau terlibat dalam upaya mengkafirkan terhadap orang yang melakukan dosa besar, sebagaimana hal itu dilakukan oleh aliran Khawarij. Mereka menangguhkan penilaian terhadap orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim itu di hadapan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mengetahui keadaan iman seseorang. Demikian pula orang mukmin yang melakukan dosa besar masih dianggap mukmin di hadapan mereka. Orang mukmin yang melakukan dosa besar itu dianggap tetap mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya. Dengan kata lain, bahwa orang mukmin sekalipun melakukan dosa besar masih tetap mengucapkan dua kalimat syahadat yang menjadi dasar utama dari iman. Oleh karena itu, orang tersebut masih tetap mukmin, bukan kafir. Selanjutnya, aliran Qadariyah. Qadariyah berakar pada qadara yang berarti memutuskan dan memiliki kekuatan atau kemampuan. Sedangkan sebagai aliran dalam ilmu kalam, Qadariyah adalah nama yang dipakai untuk suatu aliran yang memberikan penekanan terhadap kebebasan kekuatan manusia dalam menghasilkan perbuatan-perbuatannya. Dalam paham Qadariyah ini, manusia dipandang mempunyai qudrat atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya.
dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk kepada qadar atau qadar Tuhan. Selanjutnya, aliran Jabariyah. Nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa. Paham Jabariyah disebut fatalisme atau predestination, yaitu paham yang menyatakan bahwa perbuatan manusia ditentukan sejak semula oleh qada dan qadar Tuhan. Dengan demikian, posisi manusia dalam paham ini tidak memiliki kebebasan dan inisiatif sendiri, tetapi terikat pada kehendak mutlak Tuhan. Aliran Jabariyah ini selanjutnya mengembangkan pahamnya sejalan dengan perkembangan masyarakat pada masa itu. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Jabariyah ini mengajarkan paham bahwa manusia dalam melakukan perbuatannya berada dalam keadaan terpaksa. Oke, demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangannya mohon dimaafkan, karena kesempurnaan itu sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.